Satu tendangan penalti terbuang, 4 peluang kena tiang gawang. Ramon sundulan terbang, endingnya bola masuk ke dalam gawang. Persib akhirnya menang dan harus terbang ke babak 16 besar ACL2. Luar biasa banget nih Persib. Satu kata kunci bikin Persib bisa tampil apik di ACL2 kali ini adalah kedalaman skuad. Dalam arti pemain Persib antara yang starting line up sama cadangan ini kualitasnya beda-beda tipis doang, hampir merata nih kekuatan maupun skill para pemain yang ada di DSP Persib Bandung di ACL2 kali ini. Lihat aja tadi kan, ketika Persib para pemainnya di babak kedua udah agak menurun staminanya, kita lihat lini serang. Ramon sampai cetak gol ditarik sama Jung, kualitasnya setara. Sisi flank, Berginho diganti sama Beckham, setara. Pertahanan juga gitu, Julius Caesar masuk menggantikan peran Barba di center back, setara skuadnya. Jadi ya bisa dibilang Persib di ACL2 kali ini kenapa bisa tampil sangat perkasa menurut gue ya, cuma kalah sekali, menang 4 kali, seri sekali dengan poin 13 jadi pemuncak klasmen. Ya karena kedalaman skuadnya ini nih bisa dibilang ya strategi Persib di awal musim untuk merekrut para pemain baru setelah hijrah besar-besaran para pemain Persib Bandung musim kemarin yang bawa Persib juara 2 musim berturut-turut itu ternyata ya punya pengaruh di awal-awal, tapi makin kesini pemain-pemain baru Persib makin padu dan makin menunjukkan kualitasnya. Ya ada harga, ada kualitas emang tentunya ya kan. Ramon yang di berbulan-bulan absen bikin gol akhirnya mulai rutin bikin gol nih minggu ini. Di Beresford bikin gol, di ACL tuh bikin gol lagi. Berarti udah dua match beruntun Ramon selalu bikin gol. Ini tanda-tanda bagus bagi Persib Bandung. Karena apa? Karena mesin golnya sudah mulai menyala. Menyalanya di waktu yang sangat tepat. Jadi, kalau kita lihat lagi tadi secara permainan ya, Bangkok United ya sebenarnya bisa dibilang Bangkok United ini ya agak terlambat panasnya ya. Ketika udah kebobolan duluan baru dia panas, baru bisa menekan Persib Bandung di babak kedua. Ball possession udah mencerminkan secara keseluruhan ball possession Persib kalah 4-4 berbanding 5-6 punya Bangkok United. Tapi di segi peluang Persib punya shoot on target 9, Bangkok 0. Kalau di statistik ya yang gue lihat di Google nih kan. Ditambah lagi juga Persib punya total shoot 25 sepanjang pertandingan tuh. Bayangin, 25 shoot sepanjang pertandingan. Ditambah lagi kalau Bangkok cuma punya tembakan 9 sepanjang pertandingan. Nah, ini udah apa ya? Udah mencerminkan seberapa agresifnya Persib di pertandingan tadi. Corner kick kayak punya 13, Bangkok cuma punya kesempatan 4 kali untuk corner kick. Ya, yang patut disayangkan tadi adalah kalau kita perhatiin ya, Baros agak sedikit kurang greget nih performanya di kotak penalti lawan. Kalau untuk urusan turun naik mantu pertahanan, Baros mantep. Tapi dari segi finishing touch di area kotak penalti lawan ini lagi menurun banget performa Baros tadi kan. Satu penaltinya gagal jadi gol, terus kita lihat satu peluang umpan tarik dari Jung ya. Udah tinggal sontek, nyata telat dia untuk menyocor bolanya ya kan. Dan ada berapa peluang lagi tuh baru kan yang bisa dikonversi menjadi gol. Ya kalau kita juga tadi ya kayak Haye menurut gua aduh dahsyat Prof nih. Prof Haye makin kesini makin luar biasa banget, adaptasinya semakin enak, semakin asik dan staminanya perlahan pasti semakin naik nih. Terbukti Haye udah sering main 90 menit, staminanya nggak kelihatan kedodorannya ya kan, bisa tampil stabil di 90 menit ketika dipercaya sama Bojan Hodak di atas lapangan. Ini menjadi sentral banget peran Haye di Persib Bandung. Ditambah lagi ditopang sama Klok dan Guacoya ya. Nama susah banget tuh. Guacoya. Nah, Guacoya lucu ya. Sama lucu ini trio di tengah Persib Bandung ya. Ini bisa bilang ngeri nih. Udah kayak dulu trio di tengah Real Madrid zaman Kroos, zaman Modric, sama di zaman Casemiro. Nah, di Persib tuh Haye, Lucho, sama Mark Lok ya kan. Trio ngeri nih di ACL tuh kali ini. Karena apa ya? Karena perpaduan mereka ini memang saling melengkapi ya kan. Klok defense-nya bisa dibilang cukup oke. Haye bagian ngatur serangan dan Guacoya ini bagian apa ya? Bagian nyari celah di second line ataupun membantu atau membackup kinerja dari Klok dan Haye kan. Sering kali tuh si Guacoya ini mengisi
spot ataupun mengisi wilayah-wilayah kosong di lini tengah ketika Klok sama Haye ini naik cukup tinggi ke daerah pertahanan lawan. Ini gue Coca, dia sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sering pas positioningnya untuk berada di lini tengah Persib Bandung nih, ketika Klok sama Haye bantu ikut menyerang. Gue Coca pun ya kemunculan di kotak penalti lawan berkali-kali juga tadi cukup berbahaya ya kan. Positioningnya juga bisa dibilang ya, timing dia tuh sering banget pas gitu ya kan. Tapi sayang banget tadi peluang dia kena tiang gawang tuh, ketika dapat umpan tarik dari sisi kanan ya kan. Sayang banget, tapi ya itu dia gue Coca ya kan. Sangat-sangat apik dalam mencari posisi di kotak penalti. Haye pun tadi tampil luar biasa kan. 2-3 tendangan itu, satu kena tiang gawang, yang satu lagi dua lagi tuh ditip sama kiper Bangkok United. Ya tampil sangat-sangat luar biasa ya. 9 peluang dibentahin 8. Kamai, namanya Kamai. Ini luar biasa banget performanya tadi kan. Julius Caesar pun satu kali sundulannya yang udah tuh bola susah sebenarnya itu. Udah nyusur tanah, ngegeduk tanah, tapi masih bisa ditip sama Kamai ya kan. Satu lagi kena tiang gawang. Dan Thailand Bangkok United pun nggak mau ketinggalan, satu kali di peluangnya pun sundulannya kena tiang gawang tuh kan. Saya bisa dibilang tadi ada total 5 kali ya. Iya 5 kali total peluang-peluang dari kedua tim ini digagalkan sama tiang dan Mister Gawang. Waduh, emang seru banget pertandingan tadi kalau kita lihat ya kan. Pertarungan kedua tim, tapi ya itu dia lagi-lagi. Persib yang skuadnya dalam, secara teknik dan skill permainnya nggak beda jauh dari DSP yang dibawa sama Bojan Hodak. Dan Martian, pemain starting lainnya, pemain pengganti ini yang tadi masuk ya, kita ngomong konteks yang tadi main ini nggak beda jauh kualitasnya, bisa bilang ya setara lah kan. Ditambah lagi ketika lo squad udah dalam, skill permainnya nggak beda jauh ya, bagi pelatih apalagi Bojan Hodak mau pakai taktik ataupun strategi ataupun formasi apapun, ini sangat mudah banget untuk diaplikasikan sama para pemain Persib di atas lapangan. Dan pinternya Bojan Hodak adalah itu dia sangat cepat dalam menyatukan ataupun meracik, membentuk chemistry para pemain baru Persib satu sama lain di atas lapangan. Karena nggak mudah, lo bisa bilang ya, starting line Persib di musim ini mayoritas itu para pemain baru, muka-muka baru, mulai dari lini pertahanan sampai dengan lini serang. Tapi Bojan Hodak belum sampai separuh musim udah menunjukkan hasilnya. Di CL2 lolos dengan status juara grup ke fase gugur, fase 16 besar, dan di BRI Super League terus merangkak ke posisi terus mendekati posisi puncak klasemen. Terus memperpendek jarak sama Bung Revo Samarinda yang ada di puncak klasemen. Kalau nggak salah sekarang selisih poinnya itu 5 ya. Dan Persib masih punya tabungan 1 pertandingan lawan Malta United yang bakal main berapa hari ke depan nanti, ya kita lihat aja sejauh mana Persib bisa melangkah di musim ini. Apakah Persib bisa melangkah sampai nanti perempat final bahkan semifinal di ACL itu, atau Persib Bandung terjadi di 15 besar. Tapi secara overall respect, salut buat Persib Bandung yang udah tampil luar biasa di ACL itu musim ini. Babak penyisihan grup G, Persib jadi juara grup dengan poin 13. Sekali lagi selamat buat Boboto, selamat merayakan kemenangan, selamat merayakan kelolosan ke babak 16 besar. Dukung terus Ngojan tim-tim kesayangan Anda, dan dukung terus Ngojan channel YouTube gue juga. Channel YouTube gue Irwan Chan @1piero. Melalui konten gue ini nih, Pundit Abangan. Saatnya gue pamit, ketemu lagi bersama Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan menarik lainnya. Salam olah bola.